dan salam sejahtera untuk semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar pekerjaannya, berkah barokah rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan suatu pengalaman pahit saya waktu di Singapura ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama seperti saya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk memberikan support dan dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti TKW Lovers. Oke teman-teman, untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu pada tahun 2013. Pada saat itu kedua kalinya saya masuk ke Singapura untuk bekerja sebagai ART atau TKW ya teman-teman. Nah, saya sudah terlanjur masuk ke Singapura, tapi pada saat itu saya masuk PT. Pada saat mau terbang itu tidak di medical. Nah, saat itu saya baru saja menikah sekitar berapa bulan gitu ya teman-teman. Jadi ya istilahnya itu masih seneng-senengnya gitulah. Nah, di sini saya waktu pertama masuk PT, ini saya di medical ini fit, tidak hamil, tidak memiliki masalah apa-apa. Nah, pada saat berapa minggu kemudian, karena saat itu saya break dulu pulang, jadi saya proses lagi masuk PT setelah medical itu agak lama ya teman-teman pada saat itu. Nah, jadi pada saat saya mendapat majikan, terus saya pulang menunggu visa turun waktu itu karena agak lama juga sih saat itu. Nah, pada saat mau terbang ini pengalaman saya yang jangan pernah terulang lagi. Ini saya tidak di medical oleh PT. Nah, sesampainya di sana waktu medical, setelah terbang langsung medical itu saya dinyatakan unfit atau tidak fit karena saya hamil sekitar 2 minggu. Nah, di sini saya sangat shock sekali, bahkan seakan langit dan dunia ini seperti runtuh teman-teman. Karena apa? Kita masuk ke PT, otomatis kita sudah proses, itu juga butuh biaya, tiket juga butuh biaya, terus untuk visa segala macam juga butuh biaya. Otomatis kalau kita dipulangkan, ini kita harus membayar. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, kita perlu membayar. Nah, di sini atau istilahnya itu adalah ditebus oleh keluarga. Nah, di sini saya sangat bingung juga pada saat itu teman-teman. Nah, kita niatnya mau kerja ke luar negeri untuk mencari uang, untuk mencari nafkah untuk keluarga, tapi kita punya masalah yang seperti ini, otomatis kita tidak akan diterima di majikan. Dan sesampainya di agent kita pun nggak ada jalan lain kecuali dipulangkan. Jadi pada saat itu saya belum masuk ke MOM, bikin permit itu belum, jadi masih habis terbang, saya di medical dinyatakan unfit, saya dijemput agent. Habis itu di agent ya mau gimana lagi, karena kenyataannya seperti ini, jadi saya harus menghubungi keluarga, terutama suami saya, dan saya bilang kalau keadaan saya seperti itu dan mau nggak mau memang harus menebusnya. Untuk jumlah nominal rupiahnya berapa pada saat itu saya masih ingat betul ya teman-teman. Pada saat itu agent saya namanya Mem Yana di sana. Padahal beliau ini adalah seorang muslim. Beliau ini bilang ke saya kalau tidak usah mengganti biaya prosesnya, cukup mengganti tiketnya saja. Pada saat itu beliau bilang hanya sekitar 3 jutaan lah teman-teman ya. Untuk PP itu sekitar 3-4 juta pada saat itu. Nah, karena pada saat itu saya terkendala komunikasi dengan keluarga atau dengan suami saya, jadi suami saya itu nggak ada jalan lain kecuali menghubungi PT yang tempat saya proses. Waktu itu saya di Madiun, namanya ibu siapa ya pada saat itu, saya lupa namanya ibu siapa, tapi saya masih ingat PT-nya itu di Madiun.
Nah pada saat itu PT juga otomatis tidak mau rugi kan teman-teman. Jadi suami saya menghubungi PT, padahal yang dari pihak agensi cuma minta sekitar 3-4 juta. Nah di PT ini suami saya itu dimintai nominalnya itu sekitar 10 jutaan teman-teman. Nah, jadi mau nggak mau ya terpaksa suami saya membayar, dan setelah ditransfer uangnya pada saat itu jarak 2 atau 3 hari saya benar-benar dipulangkan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah seperti ini, jangan pernah untuk berputus asa atau berpikir untuk saya melarikan diri atau saya sampai mengakhiri hidup atau segala macam. Itu jangan sampai ya teman-teman. Kita tidak perlu berputus asa. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan sampai down ya. Kita memang benar pada saat seperti ini pasti down. Apalagi kita itu mau bekerja, mau cari uang, tapi kenyataannya kita mendapat masalah seperti ini, dan kita itu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Jadi tetaplah kita untuk berserah diri kepada Yang Kuasa. Oke teman-teman, mungkin sedikit ini pengalaman saya yang saya bagikan kali ini. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung berkomentar saja. Nanti saya jawab pakai video ya teman-teman, biar lebih jelasnya. Jadi kita itu setiap punya masalah harus tetap ingat sama Tuhan, sama Allah ya teman-teman. Kita berdoa, kita memohon jalan keluarnya. Jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita berpikir yang tidak-tidak. Oke teman-teman, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, atau mungkin banyak kekurangan saya berbicara, saya menyampaikan pesan ini atau pengalaman ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaklumi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.